charging freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tata Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-13, yaitu File Lover Load Balance. Oke, di bab 13 ini ada berapa sih materinya? Di bab 13 ini ada 7 materi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep failover and load balance. Failover dan load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu akan aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu setting topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi, dapat teman-teman perhatikan. Di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP, saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka, langkah selanjutnya, kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka, kita bisa setting IP address di kedua router ISP. Kedua router ISP dahulu ya, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1, pada menu IP address, berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24 di Ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di ISP2. Dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Kita bisa berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1. Nah, misal 192.168.1/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke 2, yakni 172.116.1/24. Berikutnya, kita setting agar router customer dapat mengakses internet yang menambahkan default route baik yang mengarah ke interval 1 maupun 2. Untuk prosesnya saya agak bercepat saja karena ini cukup mudah. Nah, perhatikan pada bagian route flag. Di sini untuk yang mengarah ke router ISP1, informasinya adalah AS atau aktif static. Dengan ISP2, informasi ada S atau static, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Sempat saya jelaskan, sebelumnya kita bisa setting IP DNS-nya pada kolom server. Kita bisa berikan 8888 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 88 dan google.com. Perhatikan, di sini ia sudah bisa melakukan ping. Di sini dapat teman-teman perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama kita lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Selanjutnya, kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Di sini saya akan berikan 10.10.10.1/24.
Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya, kita bisa ping 88 dan ping google.com, baik di VPC 2 maupun VPC 2, baik di VPC 1 maupun di VPC 2. Nah, perhatikan, di sini kedua VPC sudah terakses internet ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi failover. Jadi, cara kerja failover itu akan hanya menggunakan satu ISP saja, dan yang satunya sebagai backup. Maka, cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Sini kita coba ubah di ISP1, misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika di yang sama, maka Mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi, fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, mungkin maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan. Untuk menjaga konektivitas, kesimpulannya, Mikrotik customer akan sentiasa mengecek IP gateway dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini jika kita lihat pada kolom check gateway, maka akan ada dua pilihan, yakni ping dan ARP. Di sini kita akan menggunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable di IP di ISP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Nah, dapat teman-teman perhatikan, di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama, walaupun IP-nya sudah di... Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi load balance ISMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer kita hapus defaultnya baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian gateway, kita isikan dua ISP yaitu dengan mengklik tanda panah di bawah sini. Oke, di sini kita isikan IP-nya. Kemudian setelah di-apply, di sini akan muncul informasi AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 atau ISP2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance ISMP dengan ping 88. Kita coba lakukan trace
root 88. Nah, bisa kita lihat bahwasanya PC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ke ESP2, setelah itu terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2 pin 88 ya. Nah, di sini ya sama saja melewati bridge di VPC 2 ya, dan melewati ESP2, kemudian mengakses internet dan kita coba ping google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ESP setting. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah mikrotik. Jadi kita tidak tahu, atau istilahnya round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ESP. Di sini kita akan uji coba, yaitu pada setiap ESP bandwidthnya yang berbeda-beda. Misalkan ESP1 bandwidthnya 2 Mbps dan yang ESP2 bandwidthnya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, pilih menu IP, lalu route, kita double klik pada default route. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini kita pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isi dengan ESP1 dan sisanya kita isikan ESP2. Selanjutnya kita lakukan trace route dari mikrotik kita ke menu tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt, kemudian kita ketikkan ensclubfacebook.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Kita bisa salin untuk kita tempel di Winbox. Kemudian untuk protokolnya pilih ESMP. Kemudian kita start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ESP2. Oke, kita masuk pembahasan materi yang ke-6, yaitu konfigurasi load balance route rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi, route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address, mendefinisikan misal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ESP2 dan PC2 harus menggunakan ESP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP static agar kita tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC 1 dan 10.10.10.12 untuk VPC 2, dan keduanya sudah memiliki IP TNS 88. Oke, langsung saja kita masuk ke mikrotik customer, pilih menu IP, lalu rules, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable. Dan ke bagian rules, dan klik add. Pada kolom SRC address isikan IP VPC 1 terlebih dahulu. Lalu pada tabel ketikkan VPC 1, lalu apply dan tambahkan untuk VPC 2. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.1.12 yang ingin mengakses ke internet, maka mikrotik akan merujuk pada tabel routing yang ada di PC 2. Untuk menentukan jalur yang tepat selanjutnya, kita bisa kembali ke menu root. Perhatikan pada pojok kanan, terdapat pilihan main VPC 1 dan VPC 2. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih all saja. Kemudian klik add. Di bagian DST address, biarkan default saja ya. Lalu untuk gateway, definisikan IP yang mengarah ke ESP1 terlebih dahulu. Dan pada bagian routing, mark, pilih VPC 1, lalu apply dan OK. Kemudian tambahkan untuk VPC 2. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita apply, maka di sini sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya, kita melakukan trace route dari kedua VPC. Di sini pada VPC 1 kita ping 88. Nah, jika sudah berhasil, kita trace, atau di sini ia menggunakan jalur ESP1 untuk mengakses internet. Di sini kita coba di VPC 2 dan di sini juga di VPC 2 sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang ke-7,
yaitu konfigurasi load balance firewall Mangle. Jadi, firewall Mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable baik yang ada di menu root ataupun raw. Kita bisa ke menu IP, lalu firewall, lalu pergi ke menu Mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 menggunakan ESP2 dan VPC 2 menggunakan ESP2. Klik Add pada bagian Chain, pilih Pro Routing. Untuk search address, isikan VPC 1. Pada bagian Action, pilih Mark Routing. Kemudian pada new routing, mark ini sama terkait dengan routing table. Yang pada raw routing, maka di sini kita bisa isikan Mangle ESP1. Kemudian di sini kita tambah satu role lagi, yaitu yang menggunakan ESP2. Jika sudah selesai memberikan role-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table. Ke tabelnya. Di sini kita klik add pada bagian DST, biarkan default saja. Lalu pada gateway-nya isikan IP ESP1. Kemudian pada routing mark, pilih Mangle ESP1. Nah, jika sudah di-apply dan oke, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mana ke ESP2. Dan jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1 kita bisa ping 88 terlebih dahulu, kemudian trace 88. Maka di sini yang melewati ESP2 sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya kita juga bisa cek di VPC 2. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan materi yang ke-13, yaitu failover overload balance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you di next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.